Oke, balik lagi guys. Hari kali ini gue mau bikin podcast ala-ala kali ya. Cuma ngobrol sama temen-temen gue, ngebahas hal yang nggak banget kayak gitu. Nggak banget sebetulnya. Yang menurut kita asik aja gue buat dibahas gitu. Berhubung gue sama temen-temen gue kan udah jarang ketemu nih. Terus kan PSBB dong, gue harus ketemunya pakai gini-ginian nih. Yo. PSBB apa sih artinya? PSBB Persatuan Bangsa-Bangsa. Jangan di Tapi ini TV sebelah kedengeran kenceng banget tuh kayak suara TV sebelah. TV lu masuk tuh, tapi nggak masalah. Nah, ini langsung aja nih karena udah ngomong. Di sini ada Andy sama Hani. Ntar mereka bertiga bakal ngobrol bareng gua. Mereka bertiga. Iya, kita bertiga. Kita bakal ngobrol. Gue takutnya Hani ketempel kalau lu ngomong gitu. Gak udah. Kagak Takut dong. jadi mama deh. Takut sama mama deh. Oke, topiknya hari ini random aja ya, bebas aja kali ya. Pengalaman 3 bulan stay at home dulu aja kali ya. Gue mulai dari Hani dulu. Han, pengalaman lu 3 bulan stay at home. Saya tuh ya ngurus anak aja, anak Kayak- lagi anak aja. Lu kayaknya lebih dari 3 bulan di rumah. Kayak gitu di rumah aja ya ngurus anak aja. Berapa bulan sih Di kita? rumahnya nggak Stay at home berapa bulan sih nggak kemarin? boleh nggak kemana-mana ya juga mau kemana-mana juga ini ya. Muka lu gelap banget, Han. Hmm? Muka lu gelap banget. Apakah kau penganut dark jokes? Dark jokes apain? Nggak ngaruh dong. Ngurus anak doang. Berarti lu nggak ada kegiatan apa-apa lagi ya? Emang bener-bener ikutin pemerintah di Nggak. rumah aja ya? Enggak. Padahal gue udah gatel banget kan kesini kan ke situ juga. Ngeri juga kan ngeri-ngeri sedep ya udah. Iya. Andy Diam nih, aja. di 4 bulan lebih. Ya berarti 4 bulan lebih. Tapi lu nggak stay at home banget kan? Karena masih ke kantor kan? Gue nggak sehat mencolok. Setiap pagi gue beliin mah gue bubur keluar gitu. Ya, gue nggak di home banget sih. Ya kalau Nggak masalah dong. kerjaan, Heeh. ya gue 2,5 bulan kemarin sempet WFH sih di Ah. rumah. Habis itu jadi sistem buat new normalnya. Hmm. Ya gue di split tuh, jadi 3 hari ngantor, 2 hari libur. Jadi kayak gitu. Sekarang udah masuk full, tapi kan kasusnya katanya naik lagi tuh ya. Iya. Kasusnya jadinya ya gue nggak tahu buat kebijakan selanjutnya gimana. Ya gitu aja lah, dinikmatin aja. Aman lah ya, tapi lah ya. THR nggak aman, THR Kemarin nggak aman, dipotong dong. nggak aman. Dipotong. Wah, anjir. Bukan dipotong bro. Apa? Bahasanya tuh dibagi. Dibagi. Jadi setengah dulu aja lo, karena kan katanya liburnya jadi dialokasi, jadi dipindahin libur bersama itu akhir tahun itu dikeluarin tuh. Baru dikasih. Dikeluarin. gitu ya. Gue nggak tahu deh dikeluarinnya itu bukan SP apa dikeluarin THR. Tapi itu nggak dikeluarin SP. Nggak kerja lagi dong lu anjir. Cabut. Oke. Kita jangan ngomongin PSBB, kalian ntar terlalu gimana gini, gue takut di-banned sama Waho, takutnya gue di-banned sama Waho. Emang ada yang bisa nge-banned aplikasi ini, orang lambang Woi. Ultimate Hero. Ntar lama-lama juga handphone lo diretas nanti. Handphone gue diretas ya. Han, lu punya cerita nggak selama hidup lu cerita yang menurut lu seru banget buat lu share sama orang-orang yang nonton nih? Kenapa? Sharing dong cerita kalian berdua nih yang seru banget selama hidup. Punya cerita apa? Yang pertama itu juga pertama kali. Jadi sebelum gue cerita, gue mau ngasih tahu dulu buat yang nonton ya, disclaimer apa? nggak usah, gue nggak maksa lo percaya, gue cuma berbagi cerita aja. Lah, gue udah tahu nih Tara arahnya. Wijayanto. Han, by the way, muka lu kayak itu tau Han. Kayak siapa ya? Kayak kampret. Bukan apa sih yuk film yang naik motor mukanya tengkorak api itu? Ghost Rider. Ghost Rider. Muka lu kayak Ghost Rider. tau, Kebetulan kan, matanya kameranya dia lama di keluaran lama. Oke, ayo Han. Gitu tuh bagus tuh tadi. Coba lu Kelihatan pegel lu muka 30 lu. menit aja lu begitu. PR lu. Jadi pengalaman pertama gue
waktu kita mengalami kita kasih namanya star syndrome ya. Halnya apa yang lebih Kita sebutnya apa sih nih? Star tepatnya syndrome. apa? Kenapa star syndrome anjir? Karena lu merasa seperti bintang. Apa ya bahasa yang tepatnya apa ya? Sosial kan emang Ketempelan ada lah aja. ya. Bahasa umum aja ketempelan ya. Cuma bahasa kita adalah Iya. star syndrome. Ketempel. Itu pengalaman pertama kali loh. Hmm. Dan gue ngerasain sama diri gue sendiri ya. Awalnya kan ini diceritain nggak kan pertama kan lo lagi kita habis latihan kan di studio. Lo lagi ceritain tentang bokap lo. Tapi jangan Iya, jangan dikasih tahu studionya apa ya. Nggak promo dia di sini. Emang nggak boleh dikasih tahu? Nggak jangan sebut L Studio. Oke deh, pokoknya Gak enak abang ngawa. Nggak enak. Ayo, lanjut. ya pokoknya pas lo ceritakan gini selesai ke studio kita makan bubur dulu ya. Ya pokoknya makan bubur dulu kita bertiga sama Martin. Sama Eki juga, cuma Andy yang nggak ikut. Oh ya, Andy nggak ikut soalnya nggak tipes dia. oh iya. Dia bukan golongan kita. Terus setelah itu tuh pas di warteg gue udah mulai ngerasa kayak duh gak beres sih. Kayak gue tuh kayak ngomong dalam hati, ngomong sendiri jawab sendiri. So tau gue, emang gue emang gue tahu apa gitu. Ini ada yang gak beres nih, ini ada yang gue kayak ngomong sendiri jawab sendiri gitu. Terus gue lihat kaca kan, jadi di etalase itu kan ada kaca dikit itu gue ngeliat muka gue gitu. Akhirnya gue ngomong ayo kita balik yuk kita, gue udah gak enak badan kan ngomong gitu kan. Udah tuh pas di motor kan gue sama lo kan partin sendiri itu gue ngomong gini kan gue mau nangis nih gitu kan. Iya padahal lo habis ketawa sebelumnya. Emang ya? Iya, lu ketawa dulu sama gue di motor, nyampe agro baru nangis. Masa sih? Gue itu gue lupa lah. Soalnya gue memang kayak samar-samar gitu. Tapi gue sadar ngomong ya gue sedih deh ya. Terus gue nangis kan. Terus kata lu apaan sih jangan kayak gitu kan lo bercanda kali ya. Juga udah berusaha kayak gue sadarin lagi nih. Nah terus akhirnya gue ngomong lagi kan, gue sedih banget. Terus akhirnya gue menangis menjadi-jadi kan di situ. Gue juga masih ingat banget nangis gue ya. Iya gitu. Lo takut? Gue sih takut beneran saat itu. Karena kebetulan lu satu kendaraan sama gue. Gue tiba-tiba ngeri dicekek kan. Ya pokoknya udah kan di situ lo mau nganterin gue balik kan, ngambil mobil dulu di rumah lo. Dan udah tuh di mobil. Dan pokoknya singkat ceritanya ya, ini tapi gue pengen ngomong takut kabur atau apa, cuman yang gue rangkum ya, pas kita balik kan lo nganterin gue balik itu ada yang kecelakaan. Iya, gitu, satu mobil travel guys, itu kecelakaan benar-benar di depan mata kita ya. Itu kita nggak ngada-ngada ya. Beneran. Pas pulang, tapi pas kita balik sebelum masuk tol inget ya, ada suara kunti. Itu yang pas kita masih buka kaca. Dan itu yang ingat emang ya? Pas lu turun nih kan lu turun tuh nyampe depan gang rumah lu. Si Martin ngomong sama gua. Tadi gue ngeliat dari kaca spion, gue lihat bukan Hani, kata dia gitu. Masa? Iya, makanya gue lihat, lu lihat ke belakang ya, gue kan nyetir nih, gue takut dia nyekek gue dari belakang, gue bilang gitu. Bukan Hani, Anya Geraldine. Pengen dibungkus tapi kayak Hani, takutnya jadi Hani lagi. Gitu kata Martin. Jadi nggak gue bungkus nih. Jadi nggak gue lanjutin. Jadi dah, takutnya jadi Hani lagi pas mau dibungkus. Jadi nyesel aja. Ya, terus jadi kalau menurut gue ya, cuman gue nggak ya, lo juga nggak usah percaya juga sih, ini cuman ini gue aja. Ya pengalaman satu kali seumur hidup lah istilahnya ya, jarang-jarang soalnya. Jadi kalau menurut gue itu yang harusnya dalam kecelakaan itu sebenarnya kita harusnya ya.
feeling gue sih udah begitu karena banyak kendala Itu juga tuh. kayak diundur ya kan, kayak gue Kita jadi ngerem kan. kayak yang harusnya kecelakaan itu kita. Harusnya gitu kan sepandangan lo pas saat itu. Iya. Karena gini nih, kenapa gue yakin gue kan sebelum itu gue sama dia juga sama Martin juga, gue nyetir tuh ngantuk malam itu nih, udah merem udah gitu. Harusnya memang kita mungkin ya, tapi lolos aja alhamdulillah masih dikasih umur gitu. Ya, cuman kalau mikir positif ya mungkin Iya, Allah memang. masih ngasih Selamat keselamatan buat kita ya. Gue pengen ngomong itu kata gue musik gue juga gak salah gue ceritain gitu Ya, buat dan apa itu gitu. kejadian juga udah lumayan lama, 4 tahun 5 tahun lalu lah ya. Ini pengalaman pertama gue, dan pokoknya semenjak kejadian gue itu gue kayak ngalamin, gue kayak sensitif, gue kayak ini ada yang nempel deh, ini ada kayak gitu kan, terus jadi sering kayak gitu kan. Bahkan pas kita latihan lagi liburan juga kan En, Hani balik Kenapa? gitu. Pas lagi liburan Hani ngadat Iya. lagi kan. Kalau gue boleh ngomong dulu nih. Kalau gue pribadi emang kan gue jarang, kalau untuk alhamdulillahnya ya nggak pernah, jarang banget lah gue kayak punya pengalaman yang Mistis, kayak mistis, gitu aneh-aneh mistis jujur aja alhamdulillah gitu kan. Ya yang pertama kali yang gue kayaknya emang kayak berasa dan emang kayak gue ngeliat realnya emang jujurnya pas kita tur di Jogja itu sih. Iya ya. Itu aja, karena secara visual, secara feeling mungkin yang kita lagi naik ke atas tuh ke mana, ke Pakem ya kan, naik ke atas yang mau ke Merapi yang kita nongkrong di Iya kafe kafe tengah hutan itu ya. nah itu emang berasa emang saat kita tur Jogja aja sih emang berasa, karena gue pribadi jarang sih bro merasa kayak gitu. Alhamdulillah ya mungkin ya, itu mungkin salah satu itu juga, cuman ya berasa aja yang begitu karena kita lihat sendiri, buktinya ada kan, nanti mungkin buktinya bisa ditunjukin sama Rio di mukanya dia. Oh iya, yang gambar Hani ya. Ntar gue Iya, tapi tunjukinnya di muka lo. Jangan. Tapi Apaan? Lo tapi gue tempel di di muka Jogja lo. gue nggak ngerasa apa-apa, biasa aja gitu, nggak. Ya, kita ngerasanya kamu tuh ketempelan koyo. Nggak, bener, gue nggak ngerasa apa-apa. Ya Nggak nggak apa-apa. lu tahu kan, Biasa aja. gue nyetir lagi kan di situ yang tiba-tiba ada apa kabut gitu loh. Lu kan pas yang ke tur Jogja itu kan lu izin kerja ya Han? Apa akhirnya lu resign itu ya? Izin, gue bilang Izin 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 sakit. izin seminggu sakit. tuh. Oh mungkin yang ke capture di foto itu foto bos lu tuh. Muka bos lu kali tuh. Mampus lu, gue tempelin sampai Jogja, lu bohong, mampus. Enggak. Enggak ya, bukan muka bos lu enggak kayak gitu ya. Dia tempelin sama bos Itu lu. jadi sial kali ya. Iya, lagi bohong sih awalnya. Anjing. Jujur aja Han, walaupun dipecat, nggak apa-apa kelaparan, yang penting jujur. Tapi di apa? Gue pengen ngomong nih sama lo yang Iya, kata gue ngeliat gunung. Lo jujur Oh. lo liat enggak? Iya. Gunung. Yang itu cuy, yang gua pas mau latihan kan gua bareng dia ke jalan. Lah itu yang mau ke arah Rawamangun di atas, ke flyover. arah bypass lah. Iya, bypass sana flyover kan. ya. Dia ngeliat gunung loh. Kata gua lo mau pantun atau gimana? Nggak, tapi lo serius lihat apa enggak? Enggak, gua nggak ngeliat gunung, gua ngeliatnya tukang mie ayam. Gelap. Kenapa ada di atas di? Enggak, di samping gua ngeliat. Tapi gue, Ada. iya gue shock banget dong. Biasa kita lewat situ yang dia. Nggak ada, dan lu kan paling deket dong Han. Gue kayak excited banget loh. Ih, gila, kok ada gunung ya? Gue ngomong gitu sekarang ini. Apaan sih lu? Itu gunung gede banget. Emang lu ngeliatnya, sorry Han, lu ngeliatnya gunung itu yang visualisasinya kayak gimana? Bener-bener kayak kita ngeliat gunung yang jauh. Kita kan biasa Kalau naik kereta gunung nih. jarak Curug Biasa jarak naik kereta kan, jauh kan agak mengecil ya. Ada kayak gitu kan. Ah. Nah, ada juga yang Ini harus nggak dibuka bener-bener dulu kan stripnya ada. Ada. Iya, Lu ngeliatnya yang kayak gimana? Iya. banget, gede banget, gede banget. Ada 2 gunung. Hah? Gede 2. Enggak, emang gunung gede nih. Pada hakikatnya gunung besar. Emang Benjol 2. nggak? Benjol nggak? Enggak, anjir. Enggak. Setiap ajan Kan buka. ada juga yang benjol, meletup-letup air ada. Ada cuy, ada gunung kayak gitu.
gedean yang kiri daripada yang kanan. Enggak dong, Ada. jarang Akhirnya jarang. lama-lama yang kiri hilang. Jengjot. Ada kayak gitu, ada. Ya pokoknya tuh gue sampai sekarang juga sih gue sampai gue kucek-kucek mata gue. Ya tapi akhirnya maksudnya konklusi dari bayangan itu kesana-sananya lu ngerasanya apa? Apa cuman halu doang? Apa Gak tahu ya, gue nggak juga setelah gue melihat itu nggak, gue nggak kenapa-napa. nggak naon apa? Aman. Oh, halu aja kali. Tahu deh. Pokoknya udah semenjak gue mengalami Tapi semenjak ketempelan itu dari hari itu banyak kejadian-kejadian yang nggak pernah gue alami. Oh iya, lu habis ketempel itu lu mengalami kejadian yang belum pernah lu alami ya kan? Kalau nggak salah habis kejadian itu juga lu nikah ya? Lu belum pernah kan? nikah itu hakikat semua orang Oh, logis dong. logis. Belum Belum pernah pernah, dialami. belum pernah. Logika kan ya. Benar-benar. Dan lo kapan udah nggak jadi homo? Siapa Andy? Maksud Lo lu berdua, lo kan Gua. homo kan? Lagi berobat jalan kan? Gua mah berobat apaan jalan? anjing berbuat jalan. Tapi benar. Gua membenarkan cerita itu karena waktu dia mana sih? Waktu Hani kejadian ketempelan itu kan rumah gua direnovasi kan. Waktu itu rumah gua direnovasi, dia harus nginep di rumah gua karena udah kemalaman. Emang Iya, yang kita tidur di ruang tamu. enggak itu emang itu sebelum kejadian gue ketempelan atau udah? Sesudah kan kamar gua masih di belakang waktu itu. Oh iya. Kan ya kan gua naruh gitar. Oh iya betul. Nah setelah itu rumah gue renovasi dong. Kita besoknya mau manggung. Hani nggak mungkin pulang. Jadilah dia nginep di rumah gue. Tidur nih gue di depan ruang tamu. Karena dia renovasi, pintu sama jendela belum dipasang. Dikasih sekat doang tuh. Sekat bambu gitu. Karena gue punya sekat-sekatan bambu lah. Setelah kejadian itu gue tidur mimpi dia bangun duduk matanya merah. Gokil nggak tuh? Emang beneran. Sumpah itu gue Gue kira lo tuh Lah ini bercanda. matanya hitam dia. Dengan merah kata gua kelihatan. itu bener-bener Tapi itu ya kayak ada orang kayak orang ngamuk ya. waktu Kayak orang apa? bebenah gitu, gebrak itu. Ya orang lagi ada yang kerja di tempat lo ya. Itu yang kapan yang lu gue tinggal Itu sendiri? yang gue nginep itu. Lupa gue. Yang gue bilang, ya itu suara apa ya? Emang ada orang ya? Kata lo, gue jangan besok dia tidur gitu. Lah iya lu kejadian enggak, soalnya dia 2 kali di rumah gua waktu belum direnovasi, tapi udah kejadian itu. Dia bilang kan di lantai 2 memang belum kamar gua belum ke lantai 2 tuh waktu itu. Ada yang mandi ya di atas gitu. Padahal gua lagi keluar sama Eki beli pizza. Gua sama Eki lagi keluar, dia bilang, "Tadi gua lagi mandi, gua kira lu udah pulang. Di atas ada yang jalan." Hah? Kata, siapa? Kaget gua. Tunggu, pas gue mengalami kejadian ketempelan itu kan gue balik kan kita balik. Terus nyokap lo tiba-tiba nanyain gue, Hani gimana? Tiba-tiba kepikiran Hani gitu kan ya. Gue nggak tahu, nyokap gue nggak cerita tuh. Iya tiba-tiba nyokap lo ngomong kan kayak gitu kalau gitu. Makanya aneh tuh, bilang tuh hari itu aneh banget. Gitu. Dan itu masih berlanjut ke tempat kerja gue. Itu masih nempel. Setelah itu Iya, jadi gue agak kayak samar-samar gitu, pusing, gue lemes banget ya. Sampai temen gue, lu kenapa kok hari ini kayaknya biasanya lu pecicilan tuh kayaknya tuh lu diem pucet, lu kenapa? Nggak tahu lagi gak enak badan gue gitu. Terus gue cerita lah, ngobrol sama temen gue yang sering surupan. Ada temen gue namanya, si itu Jubek. bukan Dubai. Ada cewek, dia sering kesurupan gitu. Gue nanya, gue cerita lah kejadian kemarin kita abis latihan gini bla 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 bla. Terus dia tiba-tiba megang tangan gue kan. Kalau dia masih ada. Modus nggak Dia Cewek. Oh Cewek lah. Kalau dia masih ada, kalau gue pencet tangan lo teriak. Dia pencet tangan gue, gue teriak, gue nangis gitu. Orang-orang pada ngeliatin gue. Terus udahlah gue dibawa ke
Mana ke musola? UKS ke UKS. Nggak ada di kantor, nggak ada UKS, nggak ada. Udah dapat Dia THR. ke musola, terus akhirnya gue disuruh balik. Pas balik, gue minta diurut sama yang ngerti hal-hal bisnis juga, Diurut perut ya. diurut karena masih nempel di gue nih gitu kan, gue nggak ngerti kan katanya ngopi, ya udah Harusnya pas tempat kantor lu jempol lu di strapos dia langsung cabut jadinya. Jegrek gitu langsung cap sudah itu dia. Kalau dipencet doang masih belum. terus pas gue nunggu tukang urutnya, nah ada tante gue ngomong, ih wangi Japaron enak banget. Apaan? minyak Japa. Japaron. Apaan tuh? Apaan tuh Han? Minyak Japaron kayak buat orang sholat kayak malaikat subuh, tuh nggak sih yang bapak-bapak. Malaikat Oh, subuh. Japaron, ntar gua kasih gambarnya di sini guys. Nah, begitu tuh. Pokoknya ada, pokoknya gue juga ngerti, gue nggak tahu bentuknya gimana. Pokoknya itu minyak wangi yang biasa bapak-bapak pakai buat sholat, pokoknya kayak malaikat subuh. Oh iya. Oke. Namanya Japaron gitu ya. Terus tante gue ngomong gitu wangi Japaron enak. Tapi gue diemin aja, pasti Japaron gue nggak ngerti ya. Parfum ya itu jatuhnya ya? Parfum. Terus pas tukang urutnya datang, dia ngendus gitu. Dia nanya sama gue, ini pakai Japaron ya? Pasti Japaron, tadi tante juga ngomong gitu. Itu minyak wangi Japaron yang buat orang sholat gitu. Oh iya ada yang botolnya kecil-kecil gue lagi searching. Oh iya. Minyak Yang- Zafaron. Yang kalau dicabut ada itunya gitu ya. Tih gitu ya buat Iya, di iya. itu. Maksudnya ada rollnya. iya. Terus Kayak sholat biar tahu Han. dia langsung oh udah nggak apa-apa jadi gitu. Biar lo kayak malaikat maghrib. Enggak, pas udah selesai urut langsung cerita, nggak apa-apa, ini yang Nempelin ikut baik. sama gue tuh orang baik gitu, soalnya wangi gitu. Kalau yang wanginya kayak busuk, wangi sampah itu pokoknya Jahat. wangi yang nggak enak lah, itu jin gitu. Tapi alhamdulillah ini baik kok yang ikut ke gue. Ngeri juga ya. Terus lo bilang ya udah nggak usah diurut gitu ya. Diapain dong? Lah kan baik. Jadi nggak usah Kenapa? diurut. Dah. Kata Andy. Ya udah Pak. Nggak usah diurut kan baik gitu, jangan dikeluarin Pak juga. nggak usah diurut. Udah. Biar nempel di saya aja. Biar saya keikutan baik. Takutnya saya di jalan kehabisan bensin bisa nyetur mungkin. Lah kan baik Jo. Konsep Tapi lo- konsep Masih ingat baiknya itu nggak gitu. foto kita yang di itu Dia apa? Rick. Yang di mana di Jogja. Parangtritis. Martin harusnya punya. Gua bingung nih. gue masih nge-save, Ah. cuman kan ada dua foto kan, yang dari handphone, satu foto itu yang dari kamera kakak, dari kamera digital ya. Iya kayaknya. Kamera SLR kita kan bawa SLR sama GoPro-nya Andy yang nggak tahu udah kemana. Pokoknya yang kotak, bukan SLR. Oh apa yang kotak apa Oh, bata. digital kamera. Oh iya digital, gua tahu. kakak. Kamera blogi kayaknya. Kakak pakai kamera itu. Nah, foto yang dari kamera kakak itu kan yang motoin kakak tuh, yang di pantai mana sih? Pantritis itu. Parangtritis. Bukan barang kritis, Oh. bukan. Waktu Pok Tunggal di gitu ya. Lombok. Budi Ombo bukan sih? Bukan. Wadiombo kan danau. Inian yang Gunung Kidul kan? Iya, Iya. pokoknya masih Kita kayak pantai cuman Parangtritis di Om sama Pok Tunggal. Pok Tunggal ya Ah. ada ya Pok Tunggal. Emang iya bro, enggak kayaknya enggak sampai Pok Iya yang di Ompo doang. yang si Martin Muta. Martin Jackpot kan. Iya, itu yang- di Ompo bro. Oh itu Wadiombo ya? Di Ompo Oh yang Wadiombo. yang kalau lagi surut tuh kita nggak bisa berenang kan semua kan katanya pas pasang baru itu di Ompo. Budi Ombo benar. Wadiombo. Ya pokoknya itu foto yang itu nggak ada, hilang di gue tiba-tiba. Kakak masih nge-save apa kagak tuh? Kagak ada karena kameranya sering gue pakai sekarang kan, filenya udah nggak ada apa-apa. Emang apaan di kamera itu? Kayak kalau nggak salah gue udah ngasih tahu deh. Pokoknya ada kan kita foto tuh, yang motoin kakak kan kita di air kan. Iya lompat. Air juga udah tingginya sedada kita. Ya udah lumayan tinggi lah ya. Nah kalau di zoom itu di tengah-tengah laut itu gue lihat ada
3 atau 4 orang, aku nggak tahu, pokoknya bayangan gitulah. Itu di tengah-tengah laut gue lihat ada orang nari. Waduh, Coba lu lihat di kamera kakak lu, soalnya di gue hilang. gue pakai Ada kamera yang itu, di- gue pakai di- tapi udah nggak ada datanya. Hah? Kamera yang kakak gue pakai itu gue pakai sekarang, tapi udah nggak ada data apa pas gue pakai gitu. Ya udah, itu pokoknya tuh itu sih serem banget. Cuman gue udah ngomong deh sama siapa ya, sama temen gue kali ya, itu pohon kali atau orang jauh ya. Ini tuh benar-benar di tengah laut. Dan keadaannya laut itu kita naik dulu kan. Iya, itu aja kita di air aja udah sedada kan airnya. Itu dia di atas air, jadi dia tuh ada di atas air. Jadi dia kayak nari gitu. Terus kayak ada yang pakai topi capit gitu lah pokoknya. Waduh, gila juga lu Han. Untung ceritanya setelah kita nyampe Jakarta. Hah? Untung ceritanya pas kita udah di Jakarta ya. Kalau masih di Tahu sono, lu kan? di sono gue resign. Itu kan yang sadar yang kata di Parangtritis Jacket, gue ngehnya juga udah nyampe kan. Yang Nggak- Iya. Yang engeh Martin kan tukang tapi ngezoom-ngezoom. serem loh. Ya tapi kan kita di Jakarta itu juga tetap menengahnya fotonya pasti Hmm. nggak pasti semua. Itu foto kita yang itu tuh yang di Parangtritis dimasukin ke kaskusnya si Yesi. Serius Yesi lu? jadi nyebar nih ke kaskus. Jadi di Yesi siapa Yesi? Ada Ada Nikita Mario. Mirzani bengkak tapi Wow. Iya pokoknya dia nge-share di situ, ada yang komen banyak katanya, ada yang komen banyak, ada yang bilang di guna-guna lah, gue di santet tuh, ada yang bilang besok meninggal lah. Gue jadi serem gue ya kan. Anjir. tapi nyatanya dia nggak meninggal ya kan? Ini jangan dong. Kan alhamdulillah berarti dilindungi. Ya pokoknya semuanya lah, nggak mungkin gue. Tuh ngajak-ngajak lagi si kampret, ngajak-ngajak kan. Kalau gitu meninggal aja. Gitu itu udah paling ultimate-nya lah ya pas kita udah di pantai itu. Dan emang kan orang bilang pantai Yogyakarta ya emang terkenal juga. Pantai selatan. Iya sih. sorry. Gua juga sering kan, soalnya kan teman kantor gua tuh kan banyak tuh orang Jogja hidup, emang ada cerita gitu, emang bener sih bro. Kayak di Parangtritis saja waktu itu emang ada cerita kayak foto terus kayak nggak sengaja kayak ngambil gambar itu tersirat ada suara apa, ada gambar-gambar kayak kereta kencana gitu-gitu, gak berapa lama tuh gitu ya. Emang bener sih emang kayak gitu, emang hal kayak gitu ada yang tiba-tiba maksudnya mitos-mitos di pantai-pantai yang di Yogyakarta katanya nggak boleh pakai baju hijau katanya, ya kayak gitu sih ada sih emang di sana sih kan sih emang. Soalnya kebetulan teman-teman gue juga ada yang orang Jogja asli kan, dan dia emang bener sih, makanya jangan sembarangan. Salahnya kita bohong nih. Gue udah bilang, lu bawa orang sembarangan sih. Dan gue berbohong sama bos gue. Nah iya, makanya lo ketempelan bos lu. Tapi bos lu tukang urut jadi baik. Bukan, bosnya bukan gak ngurut aja, bukan. Oh, enggak kan jadi baik. Tapi gue setelah gue itu kejadian, jadi memang ada pengurangan karyawan. Jadi 2 bulan Setelah selanjutnya gue tutup toko. Di situ memang omsetnya gak itu bagus. kurang. Itu bawaan dari pantai itu fix. Tapi gue sebenarnya sih masih bawa cerita banyak sih, cuman takut anak dibangun ya. Atau mau jadiin next episode gimana? Santai, nanti gue bikin lagi nih guys. Kalau emang ada komennya ya, ada view-nya juga nggak masalah ya kan. Gue bakal lanjutin nih next kedua nih, part kedua, 3, 4. Dan podcastnya nggak ngomongin setan doang, ntar gue ngomongin yang lain-lain. Kebetulan Andy tuh banyak tahu soal itu, ya kan Andy? Apaan? Ya apaan? Konsep dulu. Iya Lihat script dulu. nanti gue temanya gue kasih tahu, tapi pertanyaannya nggak gue bocorin ya buat kalian berdua nih. Ya. Atau nanti mungkin ada orang lain yang bakal masuk di sini gitu. Nanti gue undang. Siapa misalnya Eki, orang lain aja. Eki bukan orang lain.
Apa Upi, kita wawancara Upi gitu. Itu siapa ya? Lu Kayak apa ya? Iya. Kasih tau En. Eki yang otaknya skip. Ini gue closing dulu, baru bisa kita ngobrol lagi kan. Habis itu kita ngobrol lagi. Nah, oke. Oke guys, jadi segitu dulu aja podcast kali ini ngomongin setan-setannya. Karena gue recordnya ini malam, ini bener-bener malam ya. Ini biar Hari Jumat. malam Jumat ya? malam Sabtu. Malam Sabtu. Ini beneran malam. Tuh, jamnya 0.33 setengah 1. Gue mau lanjutin, gue ngeri dia datang kemari. Gue nggak punya kekuatan apa-apa kan. Tapi gue lihat di sampingnya kayak ada orang ya. Ada, gue tampol lu anjir. gue tampol. Gue Oke, pokoknya segitu dulu karena udah malam. Gue takut ngeganggu tetangga juga kan, karena Andy suka bikin gue ketawa. Jadi buat kalian semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue di @aderio, I-nya 2, O-nya 2. Terus Andy Cesar, ntar gue taruh. Terus Fatihani di sini. Oke. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi.